Ini berasal dari IPM ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, lalu dari pimpinan dari Samarinda, lalu naik lagi ke pimpinan cabang Muhammadiyah Sunda Seberang. Nah, memang kita tahu sebelumnya pada saat ini Muhammadiyah ini terbentuk dari kejabatan di tahun 1912 ya. 1914. Nah, kemudian lama-lama dia berkembang akhirnya sampai di Samarinda. Nah, kalau Samarinda ini setahu saya Muhammadiyah ini diperkenalkan dari sekolah-sekolah yang ada ini dari Pak Jafar Siddiq. Pak Jafar Siddiq itu membangun dulu SD Muda 1. Muhammadiyah 1. SD Muda 1. Dan dulu geria-gerianya Muhammadiyah itu masanya itu di seberang. Dulu ada namanya sampai sekarang Masjid Baka. Iya, Masjid Baka. Masjid Baka. Nah, Masjid Baka itu yang menjadi masanya Muhammadiyah. Nah, selama akhirnya besarlah Muhammadiyah ini. Nah, dibentuk di sini di Sirat Salman di pimpinan wilayah Muda Kalimantan Timur. Nah, itu untuk signifikan perkembangannya menjadi besar, sangat besar ya. Saya tahu sendiri Muhammadiyah ini sampai sekarang tuh berdiri kampus UMKT yang dulu bernama STIM ya. STIM. Sekarang sudah berubah menjadi UMKT. Kalau dulu kan masih kecil cakupannya, sekarang sudah universitas yang terbaik ya. Iya. Dan satu-satunya fakultas swasta yang memiliki fakultas kedokteran. Iya. Nah, ini merupakan sebuah prestisius yang luar biasa yang dimiliki oleh Muhammadiyah Kalimantan Timur, karena itu masuk satu-satunya yang memiliki fakultas kedokteran di Kalimantan Timur swasta ya. Nah itu juga menjadi titik balik dari besarnya Muhammadiyah di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda. Nah, banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah memang di Samarinda ini yang luar biasa ya, mulai dari Pak Siswanto, Pak Suyatman, semuanya itu basicnya rata-rata itu pendidik. Dan memang semuanya itu berada di pemerintahan. Ini juga membuat Muhammadiyah kita besar. Jadi ada yang dari Kepala Dinas Pendidikan, ada yang dari MUI itu Pak Siswanto, kemudian ada juga yang dari banyak ya dari pemerintahan. Bahkan wali kota kita sendiri itu adalah orang Muhammadiyah, itu Andi Harun. Kemudian juga wagub kita juga Pak Hadi Mulyadi ini juga Muhammadiyah. Jadi basis masa Muhammadiyah ini besar di Samarinda ya, karena hampir menyeluruh Muhammadiyahnya. Memang untuk perjuangannya itu tidak mudah ya di Samarinda ini, bahkan sampai di Kalimantan Timur. Kami itu pernah mengisi pekerkadaran itu dilempar macam-macam ya ketika mengisi pekerkadaran Muhammadiyah, dan kami juga sampai mengalami penolakan yang luar biasa lah pokoknya untuk Muhammadiyah. Tapi alhamdulillah sekarang Muhammadiyah ini diterima di semua kalangan seperti itu. Ada poin lagi Pak untuk pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang dihadapi Muhammadiyah di Samarinda dalam menjalankan berbagai programnya? Tantangan terbesar dalam Muhammadiyah menurut saya ya, yaitu konsistensi kadernya. Konsistensi kader. Ya, kalau Muhammadiyah ini sih alhamdulillah selalu baik ya. Cuman konsistensi dari pergerakan kadernya itu, karena semakin besar sebuah organisasi maka pertanggungjawabannya pun semakin besar. Nah, itu yang paling penting. Jadi apa tantangannya adalah bagaimana menjaga konsistensi Muhammadiyah ini agar tetap berkonsistensi di pergerakan dakwahnya, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu yang paling susah, karena sekarang ini zaman ini semakin berkembang dan tantangan juga semakin maju. Jika Muhammadiyah tidak mampu melihat itu, maka dia akan tergerus oleh perkembangan zaman. Tapi alhamdulillah Muhammadiyah ini merupakan organisasi yang melek digital ya, selalu ini melakukan gerakan-gerakan tajdid. Nah, itu yang paling penting. Jadi dia bukan sekedar ada, tapi dia juga berusaha untuk memodernisasi pergerakan, tapi tidak lepas dari landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, mungkin begitu. Lanjut, Pak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Pak ya, bagaimana strategi Bapak untuk mencoba menarik minat serta keterlibatan generasi muda dalam mengikuti kegiatan yang Bapak lakukan? Jadi untuk menarik minat ya memang pada dasarnya adalah kita menanamkan nilai-nilai kemudahan pada diri sendiri dulu. Dengan begitu orang akan tertarik.
jika kita ingin menanamkan nilai kemudian pada orang lain, itu akan jadi susah. Sementara mereka tidak punya project pilotnya, siapa yang mau dilihat? Sementara yang menjadi praktek langsung adalah kita. Ya sama seperti orang, kalau kita mau masukkan orang ke muslim itu akan susah karena orang di luar muslim tidak membaca kitab kita, tapi membaca orangnya. Sama seperti di Muhammadiyah, orang tidak membaca Muhammadiyah tapi melainkan membaca siapa orang di Muhammadiyah dan bagaimana bentuknya di Muhammadiyah, sifatnya bagaimana, pergerakannya seperti apa. Baikkah dia ketika itu mengena pada orang, maka secara tidak langsung orang akan terkesima dan tertarik untuk masuk di Muhammadiyah. Dan lalu kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kerohanian, baik itu juga kegiatan-kegiatan yang bersifat kegiatan-kegiatan yang modern ya, misalnya pengajian yang dibungkus dengan kegiatan kepemudaan, juga kegiatan-kegiatan yang melibatkan langsung dengan masyarakat yang berupa mengadakan bantuan-bantuan, berbagi sembako, berbagi bantuan untuk UMKM yang didukung oleh Lajismu, seperti itu sih. Intinya tetap berkiprah di kegiatan-kegiatan masyarakat, seperti itu. Pertanyaan? Oke baik Pak, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya dulu, Julio Rangga Saputra. Saya akan memberi pertanyaan lanjutan, yaitu bagaimana strategi Muhammadiyah di Samarinda. Lanjut ke apa peran Muhammadiyah di Samarinda dalam mempromosikan toleransi dan kerukunan antar umat beragam di wilayah ini? Sangat banyak ya. Muhammadiyah ikut dalam kegiatan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Di dalamnya itu terdapat juga beberapa kader Muhammadiyah yang ikut mewakili Muhammadiyah, ya, khususnya Kaltim. Nah di sana dia bisa mengeksplor dari bentuk-bentuk kegiatan di Muhammadiyah yang berupa toleransi di Muhammadiyah seperti apa. Contohnya mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat bersama ya. Di dalamnya ada yang non muslim, ada juga yang muslim bercampur, tapi tidak menyampingkan nilai-nilai dari ajaran agama Islam. Nah, tapi juga tidak menyampingkan dari nilai ajaran agama yang mereka anut. Kemudian apa tadi pertanyaannya? Peran Muhammadiyah dalam mempromosikan toleransi dan kerukunan. Nah, kemudian juga kita aktif ya di kalangan-kalangan ya itu tadi, membantu orang-orang yang membutuhkan tanpa memandang dia ini dari mana saja. Aktif di bidang pendidikan ya. Seperti kita tahu bahwasanya pendidikan di Muhammadiyah ini banyak juga yang di dalamnya terdapat mahasiswa-mahasiswa non muslim. Bahkan ada sekitar 10% ya di sekolah-sekolah itu ada juga yang non muslim. Jadi itu juga merupakan ajang memperkenalkan Muhammadiyah di kalangan non muslim, seperti itu. Saya lanjut lagi Pak ya. Apa harapan Bapak terhadap perkembangan Muhammadiyah di Samarinda dalam masa depan, baik dalam skala lokal maupun nasional? Harapan saya kalau Muhammadiyah dalam skala Samarinda ya, ini Muhammadiyah ini tetap berkiprah di jalannya, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, yaitu ya tetap mengajarkan nilai-nilai kebaikan, karena nilai-nilai itu yang paling dibutuhkan di masyarakat kita, karena itu yang menyentuh di masyarakat. Karena kalau tidak ada mengajarkan nilai-nilai kebaikan, maka nilai dari Muhammadiyah itu tidak ada. Maka yang paling penting adalah nilai-nilai kebaikan yang dibawa ke masyarakat dan nilai agama yang dibutuhkan di masyarakat. Dan harapannya di nasional adalah Muhammadiyah ini terus berkiprah untuk membantu masyarakat dan khususnya negara-negara yang membutuhkan bantuan. Seperti kita dalam skala nasional maupun internasional kita aktif membantu ke Palestina. Saat ini sudah terkumpul sekitar 45 miliar yang kita kumpulkan untuk donasi Palestina, bahkan terus bertambah. Nah ini juga kita selalu berusaha untuk membangun kiprah kita baik di skala nasional maupun di internasional. Gitu. Satu lagi yang Pak ya. Oke baik Pak. Pertanyaan terakhir, adakah program atau kegiatan khusus yang dilakukan Muhammadiyah di Samarinda dalam menyambut momentum-momentum penting seperti bulan Ramadan atau hari besar lainnya? Banyak ya. Mungkin salah satunya adalah kita mengadakan Semarak Ramadan di UMKT, itu kegiatan Semarak Ramadan bazar ya, pasar murah itu, karena saya tahu sendiri masyarakat sedang membutuhkan beras, minyak, apa segala naik. Muhammadiyah bekerja sama dengan Despit Indakop untuk melaksanakan
pasar murah, itu satu. Kemudian Muhammadiyah mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat buka bersama, bersama anak yatim, sebar kado Ramadan, itu bisa berupa bantuan-bantuan diberikan ke anak yatim berupa sangu dan segala macam itu ya, bisa begitu. Kemarin juga memberikan tas bersama dengan Basnas kepada yang membutuhkan seperti itu. Cukup. Baik Pak, cukup pertanyaan yang kami berikan sudah habis. Jadi semoga informasi yang kami terima bisa menjadi pembelajaran buat kami semua. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini mungkin kecil nilainya, tapi ya kita sama-sama belajar ya. Saya juga belajar, saya juga merupakan dosen dari UMKT kan. Nah juga ini saling-saling. Intinya tidak ada yang menggurui, hanya berbagi pengalaman. Mungkin itu. Terima kasih juga dari UMKT yang sudah mau mengirimkan mahasiswanya untuk meneliti dan memahami sejarah-sejarah dari Samarinda, khususnya untuk tokoh-tokoh Muhammadiyah di Samarinda. Nah, saya selaku pimpinan cabang Samarinda Seberang mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa UMKT yang luar biasa sudah mau bersilaturahmi ke pimpinan cabang Samarinda Seberang. Terima kasih sekali lagi, khususnya juga kepada Fakultas AIK ya. Kalau Kemudian Al-Islam dan Kemudian. Terima kasih. Saya Wisam. Mungkin itu. Terima kasih undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.